Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan, penuh syukur, dan penuh cahaya iman di dalam hati kita semua. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang penuh rahmat ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menekan tombol like, subscribe, dan tinggalkan komentar terbaik agar semakin banyak sahabat beriman lainnya yang mendapatkan manfaat dari kisah dan pembahasan ini. Sahabat beriman, pernahkah engkau merasa hidup ini terasa sangat berat, seolah seluruh beban dunia sedang menimpa pundakmu? Hari berganti hari, tapi masalah tak juga usai. Rezeki seret, hubungan terasa renggang, pekerjaan kacau, dan hati terasa sesak seperti udara enggan masuk ke dada. Setiap langkah terasa salah, setiap keputusan seakan berujung pada kegagalan. Mungkin saat itu engkau berpikir hidupmu sedang hancur. Tapi pernahkah engkau berpikir bahwa mungkin justru di saat-saat itu Allah sedang membentukmu, bukan menghukummu, bukan menjatuhkanmu, tetapi sedang mengupgrade dirimu agar naik ke derajat yang lebih tinggi? Sahabat beriman, seringkali manusia mengira penderitaan adalah tanda murka, padahal bisa jadi itulah tanda cinta. Ketika Allah ingin mengangkat derajat hambanya, maka Dia tidak selalu memberinya kesenangan. Justru dengan ujian Allah membersihkan debu kesombongan yang menutupi cahaya di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron." Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini bukan sekedar kalimat penghiburan, tetapi sebuah hukum alam yang pasti. Sebagaimana siang datang setelah malam, begitu pula ujian datang untuk menumbuhkan jiwa manusia yang lemah menjadi lebih kuat. Sahabat beriman, mungkin saat ini engkau sedang berada di titik terendah. Tapi ketahuilah, justru disitulah proses penyucian jiwamu sedang berlangsung. Sama seperti emas yang dibakar dalam api agar menjadi murni. Demikian pula jiwa manusia dibakar dengan kesedihan agar menjadi bersih dari keangkuhan. Ada pepatah lama yang mengatakan, luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Kalimat ini sederhana namun sangat dalam maknanya. Karena seringkali justru dari luka seseorang menemukan makna hidup yang sebenarnya. Dari kehilangan, seseorang menemukan arah baru. Dari kesedihan, seseorang menemukan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Maka jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa hidupmu hancur hanya karena engkau sedang diuji. Bisa jadi engkau sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih siap menerima amanah yang lebih besar. Sahabat beriman, lihatlah kisah para nabi. Nabi Musa alaihi salam yang awalnya hidup di istana raja, harus terusir dan tinggal di padang pasir bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi pemimpin yang membebaskan kaumnya. Nabi Yusuf alaihi salam yang dibuang ke sumur lalu dijual sebagai budak sebelum akhirnya menjadi penguasa Mesir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun harus melalui fase-fase kesepian, penghinaan, dan peperangan sebelum Islam tegak dengan cahaya yang menerangi dunia. Semua itu adalah bagian dari proses upgrade spiritual yang tidak bisa dihindari. Karena manusia tidak akan naik derajatnya jika tidak melalui ujian yang mengguncangkan. Sahabat beriman, pernahkah engkau merasa bahwa akhir-akhir ini banyak hal tidak berjalan seperti rencana? Mungkin engkau kehilangan pekerjaan, mungkin orang yang engkau sayangi pergi meninggalkanmu, atau mungkin usaha yang engkau bangun runtuh begitu saja. Ketahuilah, semua itu bukan kebetulan. Ketika satu pintu tertutup bukan berarti Tuhan menutup rezekimu. Bisa jadi Dia sedang mengalihkanmu ke pintu yang lebih baik. Hanya saja manusia seringkali terlalu sibuk meratap di depan pintu yang tertutup hingga tidak melihat pintu lain yang telah terbuka di sisinya. Semesta tidak pernah jahat terhadap manusia.
Hanya saja manusia sering salah membaca pesan Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Perubahan hidup selalu dimulai dari perubahan dalam diri. Karena apa yang kita rasakan di dalam hati memantulkan realitas di luar diri. Jika hati dipenuhi syukur, maka kehidupan akan terasa lapang. Tapi jika hati dipenuhi keluhan, maka dunia pun terasa sempit. Begitulah hukum semesta bekerja. Ia tidak menunggu dunia berubah untuk bahagia, melainkan menuntun kita mengubah diri agar seimbang dengan apa yang kita harapkan. Maka ketika engkau merasa hidup sedang berantakan, jangan buru-buru menganggapnya kutukan. Bisa jadi itulah cara Tuhan membersihkan ruang dalam jiwamu agar sesuatu yang lebih baik dapat masuk. Sahabat beriman, di antara tanda bahwa seseorang sedang di-upgrade oleh Tuhan adalah ketika hidupnya diguncang oleh hal-hal yang memaksanya keluar dari zona nyaman. Karena selama seseorang masih nyaman, dia tidak akan tumbuh. Lihatlah kupu-kupu, dia tidak lahir dengan sayap indah. Dia harus melewati masa kepompong yang gelap dan sempit. Baru setelah itu dia bisa terbang. Begitu pula manusia, sebelum menjadi pribadi yang kuat, dia harus melewati masa sulit yang membuatnya belajar arti sabar dan pasrah. Karena tanpa penderitaan, seseorang tidak akan mengenal kekuatan sejatinya. Sahabat beriman, pernahkah engkau merasakan kehilangan yang begitu menyakitkan? Kehilangan orang yang kau cintai, kehilangan pekerjaan, kehilangan harapan? Mungkin kau merasa semuanya hancur. Namun percayalah, setiap kehilangan adalah cara Tuhan mengosongkan tanganmu agar engkau siap menerima yang baru. Karena tidak mungkin dua hal bertentangan menempati ruang yang sama dalam hati. Ketika engkau melepaskan yang bukan milikmu, saat itulah yang sebenarnya ditakdirkan untukmu akan datang. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya karenanya. Maka setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Setiap luka adalah penghapus dosa dan setiap ujian adalah tanda bahwa Tuhan masih peduli padamu." Sahabat beriman, di antara tanda lain bahwa engkau sedang naik level adalah munculnya orang-orang baru dalam hidupmu. Orang yang mungkin datang secara tidak sengaja tapi memberi pengaruh besar terhadap kesadaranmu. Bisa jadi Allah sedang mengirimkan mereka untuk membantumu memahami arah hidupmu atau bahkan menggantikan sosok lama yang sudah tidak sejalan dengan takdirmu. Ingatlah, tidak semua pertemuan harus abadi. Ada yang hadir hanya untuk menjadi pelajaran. Ada yang datang sebentar tapi membawa hikmah seumur hidup. Maka jangan benci pada perpisahan, karena kadang perpisahan adalah cara Tuhan memperkenalkan kita pada diri kita sendiri. Sahabat beriman, dalam proses upgrade spiritual, seseorang juga akan merasakan perubahan dalam cara berpikir. Yang dulu mengejar dunia, kini mulai mencari makna. Yang dulu mudah marah, kini lebih tenang. Yang dulu merasa takut, kini belajar percaya kepada ketetapan Allah. Karena setiap perjalanan menuju cahaya pasti dimulai dari kegelapan. Banyak orang takut kehilangan, padahal kehilangan seringkali adalah jalan menuju penemuan diri sejati. Sebagaimana malam yang panjang menjadi jalan bagi datangnya fajar, demikian pula penderitaan adalah gerbang menuju kebijaksanaan. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, tidak ada ujian yang datang tanpa ukuran, setiap cobaan sudah diatur sesuai kemampuanmu. Jika engkau mengalaminya, berarti engkau mampu melewatinya. Dan di balik setiap kesulitan, selalu ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Maka berhentilah bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulailah bertanya apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku. Karena setiap kejadian adalah pesan dari langit yang dikirim untuk mendewasakan jiwa. Manusia yang mau merenung akan melihat kebesaran Tuhan di balik setiap kesedihan. Sahabat beriman, hidup ini seperti gunung yang harus didaki dari bawah. Setiap langkah terasa berat, setiap nafas terasa sesak. Tapi semakin tinggi engkau mendaki, semakin indah pemandangan yang terlihat. Semakin luas pandanganmu, semakin dalam pemahamanmu. Begitu pula dalam hidup, ketika engkau mau terus berjalan, walau berat, engkau akan melihat keindahan yang dulu tidak tampak saat engkau berada di bawah. Semua rasa sakit dan letih akan terbayar dengan ketenangan di puncak kesabaran. Dan itulah kemenangan sejati. Bukan kemenangan dunia, tapi kemenangan jiwa
yang berhasil berdamai dengan ujian. Sahabat beriman, ketahuilah bahwa keberlimpahan sejati bukan hanya soal harta atau jabatan, tapi tentang kedamaian hati, tentang rasa cukup dan syukur yang terus tumbuh dalam diri. Ketika seseorang mampu bersyukur di tengah kesulitan, maka semesta akan membuka pintu-pintu kebaikan yang tak pernah ia duga. Sebagaimana janji Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur adalah magnet berkeberkahan. Semakin sering engkau mensyukuri hal kecil, semakin besar nikmat yang datang. Karena syukur bukan hanya ucapan di bibir, tapi getaran energi positif yang menarik kebaikan ke dalam hidupmu. Sedangkan keluhan adalah pintu bagi kesempitan. Maka ubahlah setiap keluhan menjadi doa, setiap tangisan menjadi zikir, dan setiap luka menjadi alasan untuk semakin mendekat kepadanya. Karena disitulah keberkahan sejati lahir dari hati yang ikhlas menerima takdir. Sahabat beriman, terkadang Allah menunda sesuatu bukan karena Dia tidak ingin memberimu, tetapi karena Dia ingin engkau siap menerimanya. Seperti seorang guru yang tidak akan memberikan pelajaran tingkat lanjut sebelum muridnya memahami pelajaran dasar. Demikian pula dengan rizki, jodoh, dan takdir, semuanya datang ketika waktunya tiba. Bukan saat engkau memaksa, tapi ketika engkau telah siap secara batin. Maka sabarlah dalam penantian, jangan tergesa-gesa karena setiap takdir yang tergesa hanya akan membuat hati gelisah. Sedangkan takdir yang diterima dengan ikhlas akan menghadirkan ketenangan. Sahabat beriman, bila hari ini engkau merasa sendiri, bila dunia terasa sempit, bila doa terasa menggantung di udara, percayalah Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang mendidikmu untuk berbicara lebih dalam dengan hatimu. Setiap kesepian adalah undangan untuk kembali kepadanya. Setiap kegagalan adalah jalan untuk memperbaiki niat. Dan setiap air mata adalah bahasa tinta yang hanya dimengerti oleh Tuhan yang Maha mengetahui rahasia hati hambanya. Tidak ada yang sia-sia, semua kejadian terhubung dalam rencana besar yang hanya akan terlihat jelas ketika engkau sudah melewati semuanya. Sahabat beriman, sekarang cobalah lihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Mungkin dulu engkau melihat masalah sebagai beban, tapi mulai hari ini lihatlah sebagai tanda bahwa Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Mungkin dulu engkau takut kehilangan, tapi sekarang sadar bahwa kehilangan membuatmu lebih dekat kepadanya. Mungkin dulu engkau benci kegagalan, tapi kini paham bahwa kegagalan adalah jalan menuju kebijaksanaan. Karena hidup bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi berapa kali kita bangkit dengan hati yang lebih bersih dan pikiran yang lebih lapang. Sahabat beriman, jangan takut dengan proses, karena setiap jiwa yang kuat lahir dari perjuangan panjang. Tidak ada mutiara tanpa luka dari pasir, tidak ada besi tanpa api, dan tidak ada kebijaksanaan tanpa ujian. Maka jadikan setiap kesulitan sebagai latihan iman, bukan alasan untuk menyerah. Karena sejatinya kemenangan terbesar bukan ketika engkau mengalahkan dunia, tapi ketika engkau berhasil mengalahkan ketakutan dalam dirimu sendiri. Selama hatimu masih berdenyut dengan keyakinan, maka semesta pun akan bergerak membantumu. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka jaga hatimu tetap baik dalam keadaan apapun, karena hati yang baik akan menarik kehidupan yang baik. Sahabat beriman, hidup ini bukan kebetulan. Semua yang terjadi adalah bagian dari skenario ilahi yang sempurna. Setiap orang yang datang membawa pesan, setiap kehilangan membawa pelajaran, setiap luka membawa kesadaran, dan setiap ujian membawa perubahan. Maka bersyukurlah karena engkau masih diberi kesempatan untuk belajar. Karena setiap ujian adalah bukti bahwa Allah masih peduli, masih menatapmu, dan masih ingin engkau menjadi lebih baik dari kemarin. Sahabat beriman, jangan takut menghadapi perubahan karena perubahan adalah bagian dari kehidupan. Ibarat air yang mengalir ke sungai, jika ia berhenti maka ia akan menggenang dan menjadi kotor. Tapi jika ia terus mengalir maka ia akan menjadi jernih. Begitulah hati manusia, ia harus terus bergerak menuju kebaikan, harus terus memperbaiki diri agar selalu selaras dengan hukum semesta yang telah Allah ciptakan dengan penuh keseimbangan. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Semua hal di dunia ini bekerja sesuai kehendaknya. Maka percayalah, setiap kejadian dalam hidupmu adalah bagian dari rancangan sempurna Tuhan untuk menjadikan versi terbaik dari dirimu sendiri. Sahabat beriman, semoga naskah dan renungan ini mengingatkan kita semua bahwa tidak ada hidup yang sia-sia.
Setiap nafas yang kita ambil, setiap langkah yang kita tempuh, setiap ujian yang kita lewati, semuanya memiliki makna selama kita meniatkannya karena Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang sabar ketika diuji dan bersyukur ketika diberi nikmat. Semoga hati kita selalu tenang dalam setiap badai dan bibir kita tidak pernah berhenti mengucap Alhamdulillah atas setiap takdir yang datang. Terima kasih sahabat beriman telah menyimak sampai akhir. Semoga kisah dan renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di bawah dan bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita yang menemukan ketenangan melalui pesan ini. Insya Allah di video berikutnya kita akan membahas kisah penuh hikmah lainnya yang semakin menambah iman dan kesadaran diri. Tetaplah bersyukur, tetaplah berdoa, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam menulis takdir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.